Salam perlawanan, salam perubahan, menggaji diri sendiri, menggaji orang lain, menggaji Indonesia. Seberapapun kegagalan kamu di hari kemarin atau hari ini, esok hari adalah harapan baru buat orang yang mau berubah. Yogyakarta is the best, sangat istimewa. Kawan-kawan sekalian, luar biasa Yogyakarta dengan perkembangan barunya. Terakhir update yang terjadi setelah Mandala Krida diresmikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10, yang terjadi ada fenomena yang sangat luar biasa, khususnya di olahraga, cabang olahraga voli pasir. Kemarin PON, semua yang masuk final dan grand final Mas ya, itu semuanya diborong oleh atlet dari Yogyakarta. Siapakah dalangnya? Aku wis nggawa tamu nih, Mas Danang Agus Yuniarto. Punten Mas Danang. Waduh, tos dulu. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas, yang dibaca oleh publik Yogyakarta adalah banyak sekali perkembangan, khususnya cabur voli pasir semenjak Mandala sampun punya ini venue sendiri untuk latihan. Sebetulnya piye Mas ceritanya? Jadi sebuah perjalanan panjang memiliki venue ini. 16 tahun. 16 tahun menunggu untuk punya ini ya? Ya. Ini kita di lokasi ini. Jadi 16 tahun kami menunggu momentum bahwa bagaimana pemerintah daerah istimewa Yogyakarta memberikan apresiasi terhadap kita, terutama di cabur voli pantai. Oke. Kenapa demikian? Karena 16 tahun itu 4 kali PON kita menjadi juara terus. 4 kali PON? 4 kali PON. Itu belum diberi kesempatan untuk punya lapangan sendiri ya? Belum. Oke. Jadi venue ini memang luar biasa. Pantas kalau dibilang perjalanan panjang. Oke. Dan terakhir di 2021 karena PON mundur di Papua, maka diundurkan di 2021. Alhamdulillah memang sempat Yogyakarta tidak bisa dilihat oleh mata Indonesia, sempat karena hanya karena hanya satu saja yang diandalkan di voli pantai. Tapi kemudian seiring dari penyisian, kemudian dari 16 besar, kemudian di 8 besar, saat di 8 besar orang kaget waktu di Papua. Kenapa demikian? Karena maksimal di voli pantai itu ada 2 tim putra, 2 tim putri. Maksimal. Yang di bawah kontingennya ya? Ya, kontingen setiap daerah harus maksimal itu. Bahkan ada yang satu, bahkan ada hanya 1 tim saja. Baik entah putra, entah putri. Tapi maksimal adalah 2. Putra, 2 putri. Nah, di saat kita bergerak di 8 besar, ke-4 tim itu masuk semua di 8 besar. Di 8 besar. Kemudian bergerak lagi masuk ke semifinal, mereka 4 besar berarti ya? Dan itu sudah membuat gebrakan terbaru sepanjang sejarah voli pantai Yogyakarta. Baru kali itu di PON Papua kita dikuasai oleh Yogyakarta. Dan dalangnya itu kalau boleh dibilang salah satunya yang sangat berkompeten dan menjadi pelopor di dalamnya adalah Mas Danang ini sendiri. Mas, yang saya pengen ketahui, perjalanan 4 kali PON itu juaranya pelakunya juga jenengan? Saya hanya sebagai di pelatihnya saja. Di pelatihnya, langsung di pelatihnya ya? Saya bersama dengan teman-teman, karena kami punya tim di voli pantai, tidak hanya saya sendiri, beberapa teman-teman juga ada di situ. Kemudian bahkan atlet-atlet kita yang kemarin dari 16 tahun itu ada yang sudah dipanggil pelatnas, ada di Asian Games, bahkan SEA Games, bahkan terakhir kemarin sebelum PON berlangsung, atlet kita juga mengikuti Praolimpiade. Praolimpiade. Iya, tapi Asia Pasifik. Jadi jenengan sudah backup sebagai pelatih, pelatih ya? Sudah pelatih. Yang kita tanyakan sekarang, dari kapan Mas menekunin dunia atlet cabur ini? Saya terus terang dari keluarga yang memang suka olahraga. Suka olahraga, tapi juga dari voli pasir juga? Semua basically di voli pasir adalah voli indoor. Semua orang anak-anak atlet-atlet itu adalah di voli indoor terlebih dahulu,
Kemudian Jadi karir itu dimulai dari volley indoor. volley Oke, indoor. Kemudian nanti berlanjut, kemudian setelah dewasa, kemudian akan ditentukan oleh pelatih. You bisa masuk ke volley pantai atau you tetap di volley indoor. Baru ketemu nanti. Nah, di saat itulah penentuan kapan kita bisa masuk di volley pantai, penentuannya ada di saat kita mau remaja itu. Apa argumen apa Mas? Motivasi apa, landasan apa sehingga pada waktu itu Mas Danang pure akhirnya ditekuni adalah volley pasir? Ini pertanyaan yang menarik dan semua orang tidak bisa menanyakan itu kenapa kok bisa muncul seperti itu. Jadi satu jawaban saya adalah peluang. Peluang. Dan kita itu harus tahu bagaimana kita punya peluang. Bahkan kita mempunyai medali pun kita harus tahu peluang itu ada nggak. Kita mau dapatkan suatu prestasi, peluangnya ada dulu nggak? Ada. Kenapa? Karena posisinya kita punya back data yang cukup untuk kita bisa dapat. Nah, waktu itu peluang di volley pasir begitu besar karena sebagai cabur minoritas. Karena cabur mayoritasnya adalah volley indoor. Minoritasnya adalah volley pantai. Waktu itu tidak banyak orang yang menyukai di volley pasir. Volley pasir. Nggak suka, pada nggak suka. Satu, hitam. Kedua, landasannya mesti pasir. Dan itu pasti panas. Yang ketiga, fisiknya harus kuat. Waktu itu saya berbicara bahwa... Berat semua ya? Wah, sudah berbicara. Jadi sudah yang bisa menggeluti dunia ini memang orang-orang tertentu. Iya. Oke. Nah, di saat kita tahu bahwa peluang itu muncul nanti akan menjadi sebuah kita memiliki prestasi, maka itu yang saya ambil. Dan ayah saya menuntun hal itu. Ayah saya mungkin sudah kamu bergeser di volley pantai. Saya melihat kamu Itu punya. ya. Jadi kata kuncinya memang di peluang itu. Iya. Oke, teman-teman. Bocoran dari saya kemarin yang sempat saya intip, beliau ini sangat banyak disebut oleh publik Jogja, baik birokrat maupun penggiat olahraga. Ini pelatih yang top chair. Jadi kok bisa disebut ngono iki apa sih Mas? Yang Anda miliki sebagai platform atau pola kepelatihan yang seperti apa sehingga mampu menyebabkan Yogyakarta berprestasi di PON yang kemarin itu? Jadi gambarannya. Jadi begini, di dalam atlet itu apa yang saya katakan adalah zero tolerance. Tidak ada toleransi. Zero toleransi. Yes. Tidak ada toleransi dalam setiap atlet menggeluti cabang apapun. Dan itu pun harus dibuktikan di volley pantai. Dan saya mempunyai prinsip itu, bahwa di saat kamu harus bangun pagi, you harus bangun pagi untuk mencapai prestasi. You harus latihan siang. Disiplin berarti ya. Oke. You harus latihan siang, you harus latihan siang. Karena di saat kita memiliki suatu impian, maka toleransi apapun akan kita harus tetap kita kejar. Oke. Itu ya. Apa tenan Mas? Ini menarik ini. Zero toleransi ini menarik sekali. Nah, kemudian Mas, mohon bisa dibandingkan. Setelah punya lapangan ini sama sebelumnya, ada bisa diceritakan sedikit? Oh, pasti. Jadi perjuangan volley pantai dapat venue ini ya tentunya waktu dulu Pak Kepala BPO, Pak Edi Wahyudi yang... Pak Edi Wahyudi ya, pada waktu itu ya? Pada waktu itu ya. Wih, jane sapa tuh Mas, Pak Edi Wahyudi? Wah, ya itu mantan Kepala BPO. Mantan Kepala BPO ya? Karena Pemuda dan Olahraga Dinasti Kepora DIY. Artinya beliau meng-create bahwa apa sih yang kurang dari volley pantai dengan sejumlah prestasi itu. Oke. Terus kemudian artinya capaian ini mau dibayar gitu ya. Oke. Akhirnya ketemu yang dengan apresiasi pemerintah, kita bangunkan untuk volley pantai. Volley pantai. Tidak hanya volley pantai, bahkan ada panjat tebing yang punya kaliber dunia juga diberikan. Artinya bahwa ini yang penting. Efek dari itu apa? Sekarang kami punya atlet-atlet yang begitu banyak. Dan kami saat ini saja. Artinya memang sangat berdampak setelah kita punya venue sendiri seperti ini ya Mas? Sangat berdampak. Sangat berdampak. Bahkan event nasional pun pernah kita gelar di sini. Bahkan event nasional. Bahkan, mohon maaf saja, kami itu berencana melakukan Asia Pasifik kembali. Seperti tahun 2015. Dan itu memang, venue-nya memang waktu itu harus di pantai. Nah, kita pakai itu di pantai sepanjang. Dan next, kami berencana di 2023 atau kalau nanti pandemi itu sudah begitu selesai,
maka kita Itu yang lagi. jadi impian besok. Untuk level internasional itu harus memiliki 4 lapangan. Oh, 4 lapangan inti, 1 lapangan pemanasan. jadi 5 ya? Total 5. 5 lapangan. Nah, Oke. kalau untuk nasional, Mandala Krida sangat representatif untuk digunakan untuk level nasional. Secara nasional ya? Ya. Oke. Jadi waktu kita mengunjungi kejuaraan Asia Pasifik, berarti kita kejuaraan internasional, berarti kita harus membuat 5 lapangan persis seperti ini. Tapi jumlahnya 5. Tapi di saat nasional, Mandala sudah sangat-sangat bagus untuk mengunjungi. Bahkan daerah-daerah lain melihat stadion ini di voli pantai ini, mereka takjub. Kenapa bisa bikin seperti ini? Pertanyaannya cuma itu. Kenapa bisa bikin Yogyakarta Seperti ini. Saya tidak bisa menjawab loh, itu bagian daripada kemenangan pemerintah. Keren. Mas, nah kemudian dalam capaian itu kan perlu dipertahankan ini ya. Nah, kira-kira jenengan representasi sebagai seorang pelatih ke depan seperti apa untuk mempertahankan prestasi tinggi? Ya, jadi Apa-apa aja? kita memiliki beberapa tahapan untuk mencapai atau minimal menyamai yang rekor-rekor kemarin. Ya. Artinya kita tidak mau lupa diri, bahkan kita tidak mau sombong bahwa kita punya atlet-atlet yang bagus. Kita tidak perlu seperti itu. Kita bina lagi atlet-atlet itu, lapis-lapis itu akan kita naikkan kembali. Artinya di saat Berjenjang gitu ya? berjenjang. Artinya di saat senior itu, karena di voli pantai itu ada kelompok umur maksimal di 25 tahun. Maka lapis ini akan naik step by stepnya, dan kita sudah mempersiapkan itu. Bahkan PON nanti di Aceh Sumut kita targetkan medali emas. Sudah ke sana ya? Sudah ke sana. Amin. Nah, Mas, terakhir nih sebagai penutup. Setelah kita punya ini, kan harusnya banyak sekali event-event yang harus digelar ya. Sudah belum Mas di Jogja mengalami seperti itu? Secara nasional memang belum kita gelar karena posisi pandemi beberapa tahun ini dari 2019, 20, 21 kita tidak. Tapi event daerah kita tetap laksanakan. Bahkan event daerah ya? Event daerah. Jadi Kejurda remaja, Kejurda junior kita laksanakan. Bahkan orang di cabur-cabur lain kadang akan melaksanakan ragu-ragu. Tapi voli pantai fight untuk itu. Itu tadi. Bagaimana kita mensikapi bahwa sebuah kompetisi itu penting bagi sebuah atlet. Karena peak performa mereka diukur dari sebuah kompetisi. Di satu kompetisi tidak ada yang bisa diukur dari itu. Oke. Penutup, sebagai pertanyaan terakhir, penutupnya saya minta Mas Danang untuk menceritakan, mengkampanyekan, mengajak apa saja untuk semua warga Yogyakarta biar berbondong-bondong menggunakan fasilitas ini untuk kebutuhan yang berorientasi pengen meniti karir di voli pantai. Ayo Mas, sampean kampanye. Ya, terima kasih. Paling penting adalah bahwa voli pantai ini kan memiliki pemerintah daerah. Siapapun boleh menggunakan lapangan ini. Bahkan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Kami berharap para atlet-atlet muda berbakat yang ada di seluruh daerah istimewa Yogyakarta untuk bergabung bersama kami, dan kami nantikan kedatangan kalian bisa menginjakkan pasir yang notabene kelasnya sudah kelas internasional di Mandala Krida. Keren, terima kasih Mas. Sebagai simulasi yang terakhir, selama ini kita selalu menyediakan tempat untuk apresiasi, bukan apa-apa, hanya untuk kebutuhan publik saja, sebagai sebuah permakluman untuk menilai sesuatu. Nah Mas, mohon maaf, kalau dinilai berarti pemerintah pada waktu itu, dalam hal ini adalah Balai Pemuda dan Olahraga, merencanakan perspektif orientasi untuk mengerjakan ini, itu sudah sangat tepat ya? Sangat tepat sekali. Sangat tepat. Sangat tepat. Oke, terima kasih. Tidak ada prestasi tanpa kerja keras, tidak ada piala tanpa mental juara. Ketemu di platform konten yang lain.